Pertidasamaan kuadrat dua variabel. Ini definisinya. Pertidasamaan kuadrat dua variabel itu adalah satu pertidasamaan. Ini ya. Pertidasamaan kuadrat dua variabel adalah pertidasamaan kuadrat yang memuat dua variabel yaitu X dan Y. Variabel itu adalah sesuatu yang belum tentu, belum pasti. Itu namanya variabel dalam matematika. Bentuk umum pertidasamaan kuadrat dua variabel adalah ada beberapa macam. Yang pertama, Y lebih besar daripada AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Dan yang ketiga itu, Y lebih kecil daripada AX kuadrat ditambah BX tambah C. Dan yang keempat, Y lebih kecil sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan catatan semuanya ini A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau ini 0 namanya bukan pertidasamaan kuadrat. Hanya ada BX tambah C. Jadilah pertidasamaan linear. Paham anak-anak? Paham ya? Halo. Paham ya? Halo. Ada yang dengar nggak ini? Apa jangan-jangan mikrofonnya Pak Imam nggak on? Oh, jangan-jangan Pak Imam cuma bicara sendiri kayak gini. Nah, tapi saya percaya anak-anak IPS 1 itu orangnya baik-baik kok. Tapi diam tapi tetap mendengarkan. Sekarang menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, dulu waktu kita kelas 8 atau kelas 9 pernah belajar tentang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Langkah dalam menggambar fungsi kuadrat itu adalah ini ya. Bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang pertama adalah tentukan titik potong fungsi pada sumbu Y yaitu 0, C. Jadi karena ini X-nya 0, maka ini enggak ada kan? Ini juga enggak ada, maka tinggal Y sama dengan C. Kita tidak mendapatkan titik 0, C. Kemudian tentukan titik potong fungsi pada sumbu Y yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga ini tentukan titik balik fungsi. Itu titik baliknya mesti kalau pakai rumus min B per 2A, D dibagi min 4A. Atau ini ya, ini adalah sama dengan sumbu simetri. Ini sumbu simetri ya. Ini sama dengan sumbu simetri. Ini adalah harga ekstrim. Mas ingat kan? Ekstrim itu artinya bisa paling besar atau bisa paling kecil. Dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Itu dulu ya, waktu SMP NTS. Kemudian yang keempat, jika 1, 2, dan 3 itu masih belum cukup untuk gambar, maka kita menggunakan yang keempat. Jika diperlukan, gunakan titik bantu. Gitu ya. Lanjut. Kita langsung ke contohnya. Contoh. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Ini langkah-langkahnya, kita ikuti langkahnya. Nah, ini ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Ini ya. Ini sama. Berarti A-nya nanti adalah A-nya ini adalah 1, di sini ada angka 1. B-nya ini nanti adalah minus 4 dan C-nya adalah minus 5. Berikutnya, tentukan titik potong fungsi pada sumbu Y yaitu 0, min 5. Jadi ini kita ambil tempelkan saja kemari 0, min 5. Kita dapat 1. Kemudian berikutnya yang kedua, tentukan titik potong fungsi pada sumbu X yaitu X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Sudah? Kalau sudah, kita teruskan. Ini difaktorkan menjadi X min 5 kali X plus 1. Kemudian berikutnya, ini X min 5 sama dengan 0, X min 5 sama dengan 0, atau ya,
X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut. Ini X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Ini menghasilkan titik 5,0, yang sebelah kanan menghasilkan titik min 1,0. Berikutnya, titik balik. Titik baliknya itu adalah min B per 2A, D dibagi min 4A. Ini bisa langsung dengan memasukkan angkanya. Ini bisa kita langsung masukkan sama dengan minus B-nya adalah min 4 dibagi dengan 2 kali A-nya adalah 1. Ketemunya adalah 4 dibagi 2. Ini ya. Ini ketemunya adalah 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, angka 2 ini bisa juga didapatkan dari angka 5 ini dan min 1 dijumlahkan. Ini sama dengan juga dari 5 dikurangi dengan 1 dibagi 2. Ketemunya adalah sama dengan 2 juga. Ini sama ya, Nak? Halo, paham? Halo? Paham, Pak. Paham. Baik, Pak Imam lanjutkan. Nah, ini namanya kalau di grafik namanya adalah garis X sama dengan 2. Kita sebut sumbu simetri. Ini ya, sumbu simetri. Sumbu simetri itu fungsinya kayak cermin. Jadi di sebelah kiri sumbu simetri dan di sebelah kanan sumbu simetri itu harus sama persis, namanya cermin. Nah, sekarang nilai dari D dibagi min 4A ini bisa juga dicari dengan cara lain, yaitu dengan tadi kan kita dapat sumbu simetrinya 2, berarti F-nya 2 itu sama dengan 2 kuadrat kurangi 4 kali 2 dikurangi 5. Ini ketemunya adalah 4 min 8 min 5 sama dengan min 9. Nah, pasangan ini ya, nanti akan kita dapatkan 2, min 9. Nah, ini merupakan nilai ini. Ini yang dimaksud. Paham ya, Nak ya? Nah, kalau kita sudah punya beberapa jejak. Yang pertama itu tadi adalah titik potong pada sumbu Y. Kemudian berikutnya ini 2 titik, 3 titik, 4 titik. Nah, kita sudah cukup dengan modal ini untuk gambar grafik fungsinya. Kita lanjut. Nah, ini yang keempat nggak perlu, karena kita dapat banyak. Nah, ini kita buat sumbu XY-nya. Sumbu X, sana sumbu Y. Kemudian berikutnya, ini adalah titik 0, min 5. Yang pertama kali kita dapatkan, yaitu titik potong pada sumbu Y. Berikutnya, ini dibuat titik potong pada sumbu X-nya adalah min 1,0 dan 5,0. Berikutnya, ini adalah titik baliknya atau titik puncaknya, yaitu 2, min 9. Nah, dari 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik kita buat grafiknya. Kayak gini ya. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ini berarti Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Paham, Nak? Bisa menerima penjelasan Pak Imam? Halo? 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 Pak Imam bicara enggak? Pak Imam bicara sama siapa ya? Ayo responnya. Kalian munculkan. Bisa menerima penjelasan Pak Imam? Jangan ditinggal-tinggal. Bisa, Pak. Karena bisa. Dijawab toh ya. Masa didiamin aja dicuekin. Oke, baik. Ini adalah Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita lanjut berikutnya.
Nah, ini. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertigasamaan kuadrat dua variabel Y lebih besar daripada X kuadrat min 4X plus 5. Ini ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini. Bentar, saya lepas dulu. Baik, kita lihat, nak. Ini kita mempunyai soal. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertigasamaan kuadrat dua variabel Y lebih besar daripada X kuadrat min 4X plus 5. Ini ya. Ini kita sama dengankan dulu. Ini kita sama dengankan dulu. Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 5. Wait, tulisannya jelek. Sudah. Nah, ini kita cari, gunakan langkah-langkah seperti tadi. Berarti langkah yang pertama, titik potong pada sumbu Y. Ini berarti X-nya sama dengan 0, kita dapatkan 0,5. Paham? Nah, yang kedua, ini titik potong pada sumbu X. Ini berarti X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan sama dengan 0. Ini berarti X min 5 kali X min 1. Berarti ini kita dapat X sama dengan 5. Dapat X sama dengan 1. Ini berarti titiknya adalah 5,0 dan 1,0. Nah, kita sudah punya 3. 1, ini adalah titik potong pada sumbu Y, titik potong pada sumbu X, kemudian titik potong pada sumbu X juga ini. Berarti yang ketiga, nyari apa? Sumbu simetri. Sumbu simetri. Ini berarti X-nya sama dengan 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3. Yang keempat, cari harga ekstrimnya ya, untuk mencari titik baliknya sama dengan F-nya 3. Ini sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 5. Ini berapa? 9 min 12 tambah 5. Ketemunya berapa, nak? Halo? Ketemu berapa nih? 9 min 12 tambah 5. 8, Pak. 9 kurangi 12 tambah 5. 2. 9 kurangi 2. Iya. Berarti kita dapatkan titik ini dari sini pasangannya ya. 3,2. Sudah. Ini udah banyak titik kan? Ada. Ini ada titik yang pertama, yaitu titik potong pada sumbu Y. Ini 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti kita nggak perlu bantuan titik yang lain kan? Nah, kita coba gambar. Kita coba gambar pakai sumbu koordinatnya. Ini. Nah, kita dapatkan titik berapa? 0,5. 0,5. Kemudian berapa lagi? Ini ada 5,0. Ini 5,0. Terus 1,0. Kira-kira di sini. 1,0. Terus 3,2 ini 3. Ini 2-nya di sini. 3, X kuadrat min 4X 4 kali 3 9 kurangi 12 tambah 5 2. Kok ada sesuatu yang nggak beres ini, nak? Yang nggak beres yang mana ya ini? 3, min 2 mestinya.
Coba nak, kalian cermati. Ada sesuatu yang X kuadrat, 3 kuadrat, min 4 kali 3, 9, tambah 5, 14, kurang 12, 2, 3,2. Ini ada sesuatu yang salah. Oh, ini di sini. Ini di sini ada yang enggak benar ini. Ini, bentar. Saya ulangi, di sini ada kesalahan di sini, sebentar. Ini ada kesalahan di sini ternyata. Ini salah ini. Ini kita salah ini. Ini salah. Nah, ini salah. Ini tidak bisa kita faktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Karena tidak ada pasangan. Ini faktor dari 5 yang kalau dijumlahkan sama dengan min 1 dikalikan dijumlahkan ketemunya adalah min 4 dikalikan sama dengan 5. Ini enggak ada. Tidak bisa. Maka berikutnya apa? Berikutnya ini saya ganti. Ini saya ganti. Ini saya ganti juga. Bukan di sini. Ini kita ambil titik 3,2. Ini 3,2. 3,2. Nah, sekarang berikutnya, nak. Ini kan sumbu simetri ya, ini sumbu simetri. Ini sumbu simetri, saya buat titik-titik. Sumbu simetri. Nah, ini adalah titik puncaknya. Kemudian kita punya 0,5 kan, berarti dicerminkan ke kanan. Cerminkan ke kanan, ini berarti nanti titiknya ini jaraknya berapa, nak? Dari 0 sampai dengan 3 kan, berarti ini 3. Ini adalah 3, berarti di sini adalah angkanya 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti 5,5 di sini. Nah, kita punya titik titiknya itu ini ya. Sebentar. Highlight-nya tak ganti hitam ini. Kita punya titik ini ya. 0,5, 3,2 dan 5,0. Kemudian kita buat grafiknya. Ini putus-putus. Saya jelaskan nanti kenapa putus-putus ya. Gini. Nah, ini adalah ini dibuat putus-putus karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Ini tidak ada ini ya. Tidak ada tanda sama dengan. Maka kita buat putus-putus. Nah, kemudian dari sini langkah berikutnya ini kan nyari yang lebih besar toh, lebih besar. Maka kita uji coba. Uji cobanya di sini adalah titik berapa, nak? 3,5. Kita coba di tempat lain, misalkan titik 1,1. Ini 1,1. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mencari daerahnya yang mana, kita coba di sini. Di sini kita masukkan pada Y titik X kuadrat min 4X tambah 5. Pada titik 1,1, Y-nya kan 1 ya. Titik 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 tambah 5. Ini 1, di sini berarti 1 min 4 tambah 5, berarti kan ketemunya 2 ya. 2. Ini 2. Nah, tandanya apa? Lebih apa, nak? Halo? 1,2 berarti tandanya lebih Kecil. lebih kecil. Ini lebih kecil. Berarti Y-nya lebih kecil daripada X kuadrat dikurangi 4X tambah 5. Ini daerahnya. Jadi daerah yang nomor 1 ini, daerah ini ya, daerah ini ya, daerah ini yang memuat 1,1,
0,0, 2,1, 3,1 dan seterusnya ke sini daerahnya ke sana ini ya, saya garis pakai garis ini ya. Daerah ini yang saya arsip di sini adalah daerahnya ini. Daerah dari Y lebih kecil daripada X kuadrat min 4X plus 5. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang diminta ini kan yang lebih besar ya yang diminta. Berarti daerahnya ini, DP-nya di sini. DP-nya ada di sini. DP-nya. Ini DP-nya. Kalau mau cek, kita coba cek pada 3,5. Cek pada 3,5. Ini cek ya. Cek sana. Berarti Y titik X kuadrat min 4X tambah 5. Y-nya berapa, nak? 5 ya. Titik 3 kuadrat kurangi 4 kali 3 ditambah 5. 9 min 12 tambah 5. Berapa, nak? Ini 4 kali 5 ya, 4 kali 5. 4 kali 3, benar-benar 9 kurangi 12 tambah 5, jadinya berapa? 3,5. 5 berapa? Ini ketemunya 5, ini 5 tetap ya, titik-titik, ini 5. 9 kurangi 12 tambah 5 berapa? Halo? 2. 2 tandanya lebih besar. Lebih besar ya, berarti Y-nya lebih besar daripada X kuadrat min 4X tambah 5. Nah, yang diminta kan daerah DP-nya ini. Benar kan? Ini sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Ini sudah sesuai ini. Tanda lebih besar ini, dia sudah sesuai. Sesuai dengan soalnya. Ini sesuai dengan soalnya diminta ini. Ini. Gitu. Nah, ini kalau saya lanjutkan pakai ini ya, nanti silakan dihapus saja, enggak apa-apa. Daerahnya merupakan daerah yang putus-putus. Seperti saya sampaikan tadi, ini kan karena tidak ada ini karena tidak ada sama dengannya di soal, ini enggak ada sama dengan, ya tidak ada sama dengan, maka garisnya adalah putus-putus. Daerahnya ada di sini. Terus berikutnya, kita lihat. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut ini. Kerjakan di buku milimeter blok. Kenapa pakai milimeter blok? Supaya hasilnya atau ukurannya itu teliti. Hasilnya nanti akan bagus. Benar gitu ya. Tapi kalau nggak pakai milimeter blok, hasilnya biasanya nggak bagus. Ini ada 4 soal latihan. Yang pertama, Y lebih kecil daripada X kuadrat min 6X tambah 5. Yang kedua, Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat ditambah X tambah 5. Yang ketiga ini, Y lebih besar daripada X kuadrat plus 6X tambah 5. Yang keempat, Y lebih besar sama dengan min X kuadrat min 4X. Sudah. Nah, kita lanjut. Ini. Seperti tadi, kita diminta mencari ya daerah penyelesaian. Ini DP-nya berapa itu ya maksud saya. DP-nya itu bagaimana itu ya. Nah, langkah pertama tentukan titik potong fungsi pada sumbu Y yaitu 0,5. Yang kedua tentukan titik potong fungsi pada sumbu X. Ini sama dengan kan 0 ya. X min 5 kali X min 1. X-nya 5 atau X-nya 1. Kemudian di sini tentukan titik balik. Ini kan 1 dasar asalnya dari ini. Nah, sebentar. Kita ganti 1 ini dari ini 5 dan 1 ya dari sini ya. 1 dan 5 ini muncul kemari. Kemudian F-nya 3. F-nya 3 itu berapa? F-nya 3 itu berarti sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Min
9 min 18 berarti min 9 ya. Min 9 tambah 5 berarti min 4. Nah, berikutnya ini. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ada sumbu X, sumbu Y. Ada sumbu X, ini sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Tadi yang pertama, kita kan punya titik 0,5 sebentar. 0,5, kemudian titik, ini berapa tadi nak? Ini ya, 3,0 dan 5,0. Serta titik puncaknya adalah 4, min. Nih. Bukan 4, min 4, tetapi ini 1 sama 5. Ini 1 ya nak, ini 1. Ini 1, 1,0. Ini 1, 1,0 dan 5,0. Ini 3, min 4. Nah, kita lihat sini. Ini kita gambar garisnya. Grafiknya sudah lengkung. Nah, baik kita lihat sini. Ini nanti ada titik 3,1. Kita ngambil titik 3,1 ini untuk cek benar enggak atau ini daerahnya lebih besar atau lebih kecil ya, kita lihat. Kita coba Y titik-titik X kuadrat min 6X ditambah 5. Ini kita belum tahu tandanya. Ini belum tahu. Titik-titik 1 titik 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 5. Diproses 1 titik-titik 9 min 18 ditambah 5. Ini kan ketemunya min 4. 1 titik min 4 ini lebih besar. Kalau ini lebih besar, di bawah ini juga lebih besar. Ini lebih besar. Nah, sehingga daerah yang di sini ini, daerah yang saya arsir hitam ini adalah daerahnya ini. Paham ya? Nah, sementara kita ngambil yang kedua lagi nanti. Nah, yang kedua berapa? 7,5. 7,5 kita coba sini. Y titik-titik X kuadrat min 6X tambah 5. 5 titik ini belum tahu ya, ini belum tahu. 5 titik 7 kuadrat min 6 kali 7 tambah 5. 5 sebelah kiri, 12 sebelah kanan. Tandanya harus lebih kecil, ini lebih kecil. Berarti Y lebih kecil daripada X kuadrat min 6X tambah 5. Jadi yang berwarna kuning ini, termasuk sampai bawah sana, ini ya. Ini yang diarsir, yang Pak Imam arsir ini semuanya adalah daerahnya dari X, Y lebih kecil daripada X kuadrat min 6X plus 5. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Pak Imam bicara sama siapa ya? Halo? Ini kemana ya? Jangan-jangan nyalakan kameranya, terus ditutup. Si penting nggak mangkat absen gitu. Halo? Halo Pak. Iya. Halo, Pak. Ini pada kemana ya? Standby. Standby. Alhamdulillah standby. Kalau disapa halo, paham tidak? Atau jelas belum? Ya tolong dijawab no yo. Siapa? Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Iya, walaupun dengan jarak jauh ya, kalian bisa belajar dengan baik. Rasanya Pak Imam senang banget gitu ya. Lanjut. Nah, tentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari daerah berikut. Kita punya daerah sekarang dibalik. Ada daerahnya, kita diminta nyari pertidaksamaannya. Caranya gimana? Nah, kita kan kemarin sudah punya modal. Modal apa? Modal persamaan linier 3 variabel. Ini berarti kan titiknya melalui 0,5
3 melalui, ini banyak sekali, 1,0 dan melalui 3,0. Padahal fx-nya itu kan berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini melalui 0,3. Berarti 3 sama dengan A kali 0 berarti 0 ditambah B kali 0 berarti 0 tambah C, alias kita dapat C-nya sama dengan 3. Melalui 1,0 berarti 0 sama dengan A kali 1 berarti A tambah B kali 1 B tambah 3. Ini persamaan yang kedua. Yang ketiga melalui 3,0 berarti 0 sama dengan A kalikan 3 kuadrat berarti 9A ditambah B kalikan 3 berarti 3B ditambah 3. C-nya kan 3. Ini bisa dikecilkan menjadi 0 sama dengan bagi 3 semuanya. 3A tambah B tambah 1. Nah, ini kita eliminasi. Kita punya A ditambah B tambah 3. Ini sama dengan 0. Kita kurangi, nak. Kita kurangi, ini adalah 2A. Ini habis, ini min 2. Ini sama dengan 0. 2A sama dengan min 2. Berarti A-nya sama dengan A. Sama dengan 1. Nah, B-nya berapa? Kita ngambil persamaan kedua juga boleh, ketiga juga boleh. A tambah B. A tambah B tambah 3 sama dengan 0. Berarti B-nya kan sama dengan min A min 3. Berapa min A? Min 1 min 3 ketemunya min 4. Sehingga fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah C-nya adalah tambah 3. Nah, sekarang daerah yang memenuhi itu mana? Kita ambil satu titik di sini. Ini. Yaitu titik 2,1. Ini cek. Cek di 2,1. Y titik X kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Berarti kita masukkan Y-nya adalah 1 titik 2 kuadrat min 4 kali X berarti 4 kali 2 ditambah 3. Ini 1, ini berarti 4 kurangi 8 berarti min 4 tambah 3. Ini 1, ini min 1. Lebih besar apa kecil, nak? Halo. Lebih. Tandanya lebih. Ini sebelah kiri besar. Ada angka lebih besar. Berarti kesimpulannya Y-nya ini nanti saya tulis di sini ya. Oh, ini ngeheng ini. Ini berarti Y-nya lebih besar daripada X kuadrat min 4x tambah 3. Daerah ini yang diarsir ini lebih besar daripada X kuadrat. Ini ya. Ini adalah daerah dari Y lebih besar daripada X kuadrat min 4x tambah 3. Tidak ada tanda sama dengan karena garisnya putus. Ini kan putus-putus ini. Ini putus-putus, maka di sini tidak ada tanda sama dengan. Ini tidak ada tanda sama dengan. Tidak ada tanda sama dengan karena garisnya putus-putus. Berikutnya. Nah, ini hampir sama ya. Gunakan cara yang tadi. Ada hanya bedanya di sini. Ini ada titik ini. Min 5
5,0 sama min 1,0. Ini nanti titiknya adalah bisa 0,5 kan? 0,5. Nah, sama dengan tadi ya, dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini melalui 0,5. Yang kedua melalui min 5,0. Dan yang ketiga min 1,0. Nanti kita dapat ketidaksamaan. Ini berarti y-nya adalah 5 sama dengan 0 tambah 0 tambah c. Ini berarti 0 sama dengan min 5 kuadrat berapa nak? 25. 25a ditambah a 5b ya, bx berarti min ya, ini min ya, ini min, ini minus, ini minus berarti minus 5b ditambah c, c-nya kan 5 kan, langsung masuk. Yang ketiga ini 0 sama dengan a minus b ditambah 5. Ini eliminasi. Eliminasi. Nanti ketemu A, B, C. Oke, dan seterusnya ya. Pak Imam ingin kalian coba sendiri. Coba sendiri. Karena sudah ada contohnya. Berikutnya ini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidakan dua variabel linear kuadrat sebagai berikut. Ini ada soal min x tambah y lebih kecil sama dengan 1 dan y lebih besar sama dengan x kuadrat min 4x tambah 1. Kita lihat garis yang pertama ini x min x tambah y sama dengan 1, berarti melalui x-nya 0, melalui 0, x-nya 0, y-nya 1, 0,1. Dan kalau y-nya 0, x-nya min 1, berarti min 1,0. Sekarang yang kedua ini, yang kedua y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 1. Ini berarti x-nya 0, x yang pertama nanti kita punya melalui x-nya 0 berarti y-nya 1. Yang kedua titik potong pada sumbu x. Nah di sini ini kan nggak ada titik potong pada sumbu x. Kok tahu? Iya, kita harus cari dulu d-nya. D-nya itu menentukan apa ada tidaknya titik potongnya pada sumbu x. B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan kurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah 1. Loh, oh ini ada nih. Ada titik potongnya ya sebentar. Ini berarti D-nya ketemunya adalah 16 kurangi 4 sama dengan 12. Cuma tidak bisa kita faktorkan. Tidak bisa difaktorkan karena apa? Ini bukan merupakan bilangan kuadrat. Maka kita ngambil yang ketiga. Yang ketiga x-nya atau sumbu simetrinya adalah sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 2 ketemu 2. Yang keempat f-nya 2 ini sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 tambah 1. Ini berarti 4 kurangi 8 berarti min 4 ya. Tambah 1 berarti ketemunya min 3. Ini berarti kita punya titik 2, min 3. Coba kita gambar sketsanya gimana? Kita gambar sketsanya. Kita lihat. Ini berarti 0, pertama adalah garis 0,1 dan min 1,0, 0,1, 0,1, min 1,
min 1,0. Kita garis. Nah, ini adalah min X tambah Y sama dengan 1. Sekarang yang kedua, kurvanya ini. Kurvanya Y lebih sama dengan ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Berarti melalui 0,1 sama 0,1 juga di sini. Terus sumbunya adalah 2,3. 2,3 bisa 2. Ini adalah min 3 di sini. Nah, ini kan sumbu simetri. Ini sumbu simetri 2,3 di sini. 2, min 3. Ini sumbu simetri. Berarti nanti ini bisa cerminkan ke kanan. Ke kanan kira-kira di sini. Nah, grafiknya kita kira-kira. Grafiknya kita kira-kira melalui 1 titik ini, 2 titik, dan 3 titik. Karena ini sumbu simetri. Ini sumbu simetri. Nah, berarti kira-kira gini, nak. Karena garisnya itu sama dengan, maka harus utuh garisnya. Saat kayak gini, kira-kira naik ke atas. Nah, sementara garis yang pertama tadi saya pertebal ya. Saya pertebal ini. Nah, baik, kita lihat. Daerahnya yang mana ya? Ini terus lanjut ke sana sampai bertemu juga nggak apa-apa ini bertemu. Titik potongnya. Nah, daerahnya yang mana? Kita cek. Saya kok tertarik di sini daerahnya. Misalkan 2,1 saya cek. 2,1. Maka kita cek daerahnya 2,1. Cek di 2,1. Untuk yang pertama gini ya, min X tambah Y titik-titik 1. Berarti min 2 tambah 1 titik-titik 1. Ini berarti min 1 titik-titik 1 lebih kecil. Loh, berarti benar. Ini benar. Karena ini yang lebih kecil. Benar. Sekarang ceknya di sebelah pertidaksamaan kuadratnya. Berarti Y titik-titik X kuadrat min 4X tambah 1. Kita coba, berarti Y-nya adalah 1 titik-titik 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 1. Ini 1, sini adalah 4 kurangi 8. Berarti min 4 ya, tambah 1 berarti min 3. Min 3. Jadi lebih besar, sehingga Y-nya nanti lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X tambah 1. Berarti daerah DP-nya di sini. Ini daerah DP-nya. Ini DP-nya. Oh, sebentar. DP-nya ini. Nah, ini DP-nya. Yang Pak Emang coret-coret ini DP-nya. Paham ya, Nak? Halo, paham? Ada pertanyaan? Semoga tidak ada pertanyaan, alias jelas. Ada pertanyaan, Nak? Ini gambarnya. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, saya anggap cukup sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan?